nama saya Fiore Kristia Firanti. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Medan, Prodi D3 jurusan Kesehatan Lingkungan. Nah, di sini saya akan sedikit membahas atau memberi informasi atau melakukan penyuluhan secara online mengenai STBM. Ada yang tahu belum STBM itu apa? Nah, kalau ada yang belum tahu, STBM itu adalah singkatan dari Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Nah, pengertian dari STBM itu adalah pendekatan untuk mengubah perilaku hygiene dan sanitasi dalam pemberdayaan masyarakat dengan metode pemusuhan. Nah, ada yang tahu belum sanitasi dan hygiene itu apa? Kalau belum tahu, sanitasi itu adalah perilaku yang disengaja untuk pemberdayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran atau dengan bahan buangan berbahaya lainnya. Sedangkan hygiene itu adalah bagaimana cara kita agar tetap bersih dan sehat. Nah, apa sih tindakan hygiene dan sanitasi? Itu beda nggak ya? Nah, tindakan hygiene itu adalah seperti kita mandi, menggosok gigi, mencuci tangan, atau kita menjaga peralatan memasak di dapur agar tetap bersih. Sedangkan tindakan sanitasi itu adalah seperti penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, pencegahan vektor, dan pengelolaan makanan dan minuman. STBM ini memiliki 5 pilar perilaku hygiene. Apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada stop buang air besar sembarangan atau sering disebut dengan stop BABS. Yang kedua itu ada cuci tangan pakai sabun atau sering disingkat dengan CTPS. Yang ketiga itu ada pengelolaan air bersih rumah tangga atau sering disingkat dengan PAMST. Yang keempat itu ada pengelolaan limbah cair rumah tangga. Dan yang kelima itu adalah pengelolaan sampah rumah tangga. Nah, apa sih maksud dari 5 pilar ini? Mungkin ada yang belum ngerti ya. Maka dari itu kita bahas satu persatu. Nah, di sini kita bakal membahas mengenai 5 pilar perilaku hidup. Yang pertama tadi ada stop BABS. Stop BABS ini adalah dimana kita tidak boleh membuang air besar sembarangan seperti di pantai, sungai, di kebun, atau di tempat terbuka lainnya yang dapat mengganggu lingkungan seperti air, udara, dan tanah. Nah, yang dapat kita lakukan itu adalah kita membuang air besar dengan menggunakan jamban. Dan jamban tersebut juga harus sesuai dengan kriteria sanitasi. Kriteria sanitasi jamban itu yaitu seperti saluran pembuangan itu tidak boleh langsung ke pantai atau ke sungai atau tempat terbuka lainnya. Nah, yang kedua itu harus mempunyai septic tank. Septic tanknya ini harus sesuai dengan kriteria sanitasi juga. Seperti jaraknya itu harus 10 sampai 15 meter dari jarak sumber air bersih atau sumber air minum seperti sumur gali. Nah, selain itu, kloset juga harus mempunyai tutup agar tidak terjangkau oleh serangga. Jamban yang digunakan juga tidak boleh jamban yang salurannya masih disalurkan ke area terbuka seperti got atau ke sungai atau tanpa septic tank. Apa aja sih kriteria atau syarat stop BABS? Nah, yang pertama itu ada kloset. Kloset ini harus mempunyai tutup agar tidak terjangkau oleh serangga atau binatang tertentu. Yang kedua, kloset harus terbuat dari bahan yang kuat atau bahan yang tahan air. Yang ketiga itu ada sarana anal cleansing. Nah, gunanya ini untuk membersihkan tubuh. Yang keempat itu jika ada tinja bayi atau tinja lansia sebaiknya dibuang ke kloset. Yang kelima ada jarak pembuangan tinja dengan sumur gali itu harus 10 meter lebih. Keluarga harus menggunakan. Dan yang terakhir itu tidak terlihat tinja di sekitar area terbuka seperti dekat rumah atau di dekat halaman atau di tempat-tempat terbuka. Kira-kira dampak dari BABS itu apa ya? Nah, yang pertama itu sudah jelas pasti secara estetiknya. Estetik itu pasti tidak terlihat atau bagus. Yang kedua, jika tinja dibuang sembarangan maka akan mencemari lingkungan dan menimbulkan penyakit ini seperti penyakit diare, penyakit tifus, atau penyakit infeksi saluran pencernaan lainnya. Nah, yang ketiga itu satu jamban tidak boleh digunakan lebih dari 3 kakak atau 3 rumah. Namun jika digunakan 2 kakak atau 2 rumah itu tidak apa-apa. Nah, ini yang sering disebut dengan jamban minum. Kira-kira masih ada nggak ya yang pakai jamban minum?
itu sebaiknya sebelum menyusui itu harus mencuci tangan, dan sebelum membersihkan kepala bayi atau balita itu harus. Yang ketiga, setelah BAB atau BAK diambil, artinya biasain ya, setelah BAB atau BAK atau keluar dari toilet itu harus mencuci tangan. Setelah kita mengunggah atau kita agar kuman atau bakteri pada hewan tidak menempel pada kita. Cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah membasahi tangan menggunakan air yang mengalir. Tangan, kemudian dibersihkan kering, kemudian ke pinggir tangan, kemudian di ujung jari, kemudian jari jari, juga ke bagian belakang. Setelah itu kita membasuh tangan kita menggunakan air mengalir kembali. Nah, setelah itu tangan kita harus dikeringkan menggunakan lap atau tisu kering atau handuk kering. Jangan lupa cuci tangan ya. Pilar yang ketiga yaitu pengelolaan air minum dan makanan pada rumah tangga. Nah, tujuannya ini untuk menjaga kualitas air minum dan kualitas makanan agar tetap bersih dan sehat. Hal yang harus dilakukan yaitu yang pertama, kita harus menjaga kualitas air minum dan makanan agar tetap bersih dan sehat. Nah, yang kedua, kita menjaga dan menyediakan tempat pengolahan air minum dan makanan agar tetap bersih. Ketiga, kita harus menjaga dan menyimpan peralatan makanan agar tidak terjangkau oleh serangga dan tetap terjaga kebersihannya. Nah, yang keempat, kita harus mencuci tangan menggunakan air mengalir. Yang kelima itu, kita harus menutup makanan yang sudah dibersihkan. Hal yang tidak boleh dilakukan yaitu mencicipi makanan pada saat berpuasa, kepala, tidur, mengorek gigi, menjilat jari, menggosok mata, bahkan menggunakan perhiasan itu tidak boleh. Nah, rambut harus diikat, tidak boleh memakai cincin, tidak boleh memakai ring. Pilar yang keempat itu ada pengelolaan sampah. Nah, kira-kira jelasnya gimana ya? Nah, yang pertama, tempat sampah itu harus tertutup. Yang kedua, tempat sampah harus tidak air. Yang ketiga, tempat sampah harus sudah dibersihkan. Nah, selain itu, ada 3 penerapan yang dapat kita terapkan di kehidupan kita. Yang pertama itu ada reduce. Reduce adalah pengurangan penggunaan bahan atau penggunaan barang yang tidak diperlukan. Yang kedua itu ada reuse. Reuse adalah pemanfaatan barang lama yang digunakan tapi tidak mengubah bentuknya. Yang ketiga itu ada recycle. Recycle ini adalah mendaur ulang sampah yang tidak berguna menjadi berguna. Kira-kira apa ya yang dilakukan dalam pengelolaan sampah rumah tangga? Nah, yang pertama itu ada kegiatan kita harus membuang sampah setiap hari. Yang kedua itu kita harus memilah sampah seperti sampah basah dan sampah kering dipisahkan, sampah organik dan anorganik itu dipisahkan. Ada yang tahu nggak contoh anorganik dan organik itu gimana? Nah, anorganik itu seperti aluminium, besi, kaca, kertas, atau bahan-bahan lain. Sedangkan organik itu seperti makanan, seperti sayuran. Nah, yang ketiga itu ada pengumpulan sampah, dan yang keempat itu ada pengangkutan sampah. Pengangkutan sampah ini dilakukan harus 2 kali 24 jam. Pilar yang kelima yaitu ada pengelolaan limbah cair. Yang pertama itu tidak boleh ada genangan air. Yang kedua harus ada penerapan untuk limbah. Yang ketiga, limbah dari jamban harus dimasukkan ke dalam septic tank, sedangkan limbah dari dapur harus dimasukkan ke dalam penampungan. Nah, itu juga ada hal yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama, yaitu limbah dari jamban dan limbah dari dapur tidak boleh disatukan. Yang kedua, tidak ada bau. Yang ketiga, tidak ada terjadinya perkembangbiakan sektor. Nah, yang keempat itu tidak terjadi genangan air yang dapat menyebabkan lantai menjadi licin dan rawan dengan kecelakaan. Selain itu ada kriteria saluran limbah. Yang pertama, kedap air. Yang kedua, tertutup. Yang ketiga, tidak berbau. Dan yang keempat, mudah mengalir. Nah, bagaimana? Sudah mengerti bukan mengenai STBM? Lalu bagaimana? Nah, maka dari itu, mari kita sama-sama mewujudkan untuk lingkungan sehat. Salam sehat!